faqala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Faqala Asy-Syafi'i rahimahullahu at-tamkinu darajatul anbiya. Imam Syafi'i berkata, bermula yang namanya tamkin kadang-kadang disebut dengan istiqomah, yaitu kuatnya seseorang dalam melakukan ibadah-ibadah, dalam menahan cobaan. Tamkin namanya sudah Allah kokohkan dia. Tamkin itu darajatul anbiya adalah derajatnya para nabi. Wala yakunu, dan tidak ada apa tamkin istiqomah illa ba'dal mihnati, kecuali setelah ujian. Faidam tahana, atau bisa juga faidam tuhina, maka ketika diuji seseorang, sobaro, maka dia sabar. Faida sobaro, maka ketika sabar seseorang, mukkina, maka diberikan tamkin orang tersebut. Ala taro, tidakkah engkau mengetahui innallaha, bahwa sungguhnya Allah azza wa jalla imtahana Ibrahima, menguji siapa Allah akan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tsumma makkanahu, kemudian memberikan tamkin, mengokohkan siapa Allah akan Nabi Ibrahim. Wa imtahana, dan menguji siapa Allah Musa akan Nabi Musa alaihissalam. Tsumma makkanahu, kemudian mengokohkan, memberikan istiqomah siapa Allah akan Nabi Musa. Wamtahana, dan menguji siapa Allah Ayyub akan Nabi Ayyub alaihissalam. Tsumma makkanahu, kemudian memberikan tamkin, menguatkan siapa Allah akan Nabi Ayyub. Wamtahana, dan menguji siapa Allah Sulaiman akan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tsumma makkanahu, kemudian memberikan tamkin siapa Allah akan Nabi Sulaiman. Wa atahu mulkan, dan memberikan siapa Allah akan Nabi Sulaiman mulkan, akan kerajaan. Ini contoh-contoh ketika Imam Syafi'i ditanya mana yang lebih utama antara sabar, ujian, dengan tamkin atau kuatnya istiqomah seseorang. Jawaban Imam Syafi'i, yang namanya tamkin itu derajat anbiya, itu adalah derajatnya para nabi, tentu sudah melalui tahap-tahap sebelumnya. Apa tahap sebelumnya? Tahap sebelumnya itu adalah ujian dulu, mihnah. Ketika diuji, lalu dia dituntut untuk bersabar. Seseorang dituntut bersabar. Ketika sudah sabar, maka baru akan Allah berikan tamkin. Allah berikan kekuatan, sesuatu yang sifatnya kedudukan yang kokoh. Kedudukan yang kokoh setelah melalui ujian dan dia sabar. Nah, contoh-contohnya di sini nabi yang disebutkan, Nabi Ibrahim, Nabi Ayyub, Nabi Musa, dan Nabi Sulaiman. Setelah melalui ujian-ujian, Allah mengujinya, kemudian para nabi itu sabar, maka kemudian Allah kuatkan, Allah berikan kedudukan yang kokoh. Wat tamkinu afdhalud darajat, dan bermula tamkin itu, istiqomah itu afdhalud darajati, adalah paling mulianya atau paling utamanya derajat. Tamkin itu yang paling utama dibanding tiga tadi, dibanding sabar, ujian, maka tamkinlah yang paling utama. Qala Allah azza wa jalla, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Wa kadzalika, dan seperti itulah, makkanna, kami berikan kedudukan atau kami kuatkan, li Yusufa, terhadap Yusuf, fil ardi, di muka bumi. Yatabawwa minha haitsu yasha, nusibu bi rahmatina man nasya. Itu ketika Nabi Yusuf diuji oleh Allah, sama saudaranya dibuang, kemudian ditemukan nggak langsung diangkat, tapi dijadiin budak dulu oleh seorang gubernur lah waktu itu. Gubernur disebutnya Al-Aziz dalam Al-Quran, gubernur. Difitnah lagi, masukin penjara Nabi Yusuf, sampai akhirnya dipanggil oleh raja saat itu, Raja Mesir. Jadi di situ bukan yang memanggil, udah bukan Al-Aziz lagi, bukan gubernur, tapi udah rajanya. Allah angkat, Allah kokohkan, Allah berikan kedudukan Nabi Yusuf setelah melalui ujian-ujian. Ini tamkin yang paling mulia. Wa Ayyub alaihissalam ba'dal mihnah. Wa Ayyuba, dan
Itu apa tuh? Ya itu dah begitu. Ya, ba'dal mihnah. Betul. Badal minnah. Terus habis fil ardi langsung wa ayyuba ya? Iya. Wa ayyub alaihissalam badal mihnati al-azimati Makkah atau Mukminah. Ya. Boleh juga di situ Makkana, kalau mukina juga boleh. Kalau mukina jadinya wa ayyubu. Wa ayyubu dan Nabi Ayyub alaihissalam ba'dal mihnatil azimah, setelah cobaan yang besar, mukina itu diberikan tamkin. Qala Allah taala, berfirman Allah taala, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum. Dan kami berikan kepada Ayub ahlahu akan keluarganya, wa mithlahum dan semisal keluarganya, ma'hum beserta mereka. Al-ayah. Nabi Ayub itu punya anak 6, 3 perempuan 3 laki. Meninggal semuanya. Sebelum anak-anaknya meninggal, itu ternaknya mati semua. Sebelum ternaknya mati, sawahnya habis semua. Itu gara-gara iblis dengki hasut pada Nabi Ayub. Iblis zaman dulu sebelum diutus Nabi Muhammad, setan-setan itu masih bisa dengerin, masih bisa mendengarkan rahasia-rahasia yang ada di langit. Nah, kalau setelah zaman Nabi Muhammad udah nggak bisa. Dulu masih bisa bisikin, masih ada yang bisa sampai ke langit. Dan malaikat itu pada memuji Nabi Ayub, bahwa Nabi Ayub nabi yang paling sabar, tidak ada hamba yang paling sabar kecuali Ayub. Betapa mulianya Ayub, betapa sabarnya Ayub, betapa syukurnya Ayub. Saat itu syukur juga, betapa syukurnya Ayub diberikan nikmat-nikmat oleh Allah. Sebelum Allah uji, Nabi Ayub jadi orang yang paling kaya. Itu yang tadi saya bilang, sawahnya sekarang mungkin ya berhektar-hektar, ternaknya juga banyak. Ini didengar nih pujian-pujian malaikat. Pujian-pujian malaikat didengar oleh iblis. Dengki dia sirik. Maka dia bilang sama Allah, iblis, ya Allah, saya pengen tahu bener apa yang malaikat bilang. Saya pengen tahu, coba saya pengen goda Ayub, bener nggak yang dipuji malaikat itu, bahwa Ayub adalah orang yang paling, hamba yang paling taat, sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat, dan juga dia akan sabar. Kata Allah, ya udah silakan, sudahkah aku kuatkan dia. Mulai dari ternak, kemudian pertanian, kemudian anak-anaknya. Maka di sini wa atainahu ahlahu. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan kami berikan kepada Ayub keluarganya wa mithlahum dan juga semisalnya. Maksudnya tadinya anaknya itu 6 mati semua, kemudian Allah ganti. Jadi lebih banyak keturunan setelah itu. Dan sama, soleh-soleh semuanya. Anak-anak soleh yang dulu Allah ambil, meninggal, itu kemudian Allah ganti. Karena sudah lulus dalam ujian ini, Allah kuatkan Nabi Ayub. Fahadzal kalamu minasy-Syafi'i. Ini ucapan tadi yang kita baca, bukan cerita saya, bukan ya. Ucapan yang itu doang tadi itu. Wa Ayub alaihi salam ba'dal mihnah azimah. Itu adalah minasy-Syafi'i dari Imam Syafi'i rahimahullah. Atau minasy-Syafi'i dari Imam Syafi'i rahimahullah, itu yadullu menunjukkan apa hadzal kalam ala tabahurihi fi asraril Quran, atas menyambudraknya atau atas penguasaan yang luasnya Imam Syafi'i fi asraril Quran, dalam rahasia-rahasia Al-Quran. Wattila'ihi ala maqamatis sairin, dan juga pengetahuannya Imam Syafi'i atas makom-makom atau derajat-derajat orang-orang yang berjalan ilallahi, menuju Allah Ta'ala, minal anbiya'i, yakni para nabi, wal awliya'i, dan orang-orang soleh. Nah, ketahuilah wa kullu dzalika, dan bermula semua itu, tabahur, kemudian juga itila'u ala maqamis sairin, itu semua adalah
min ulumil akhirati, termasuk ilmu akhirat. Ini bukti bahwa Imam Syafi'i ini bukan hanya seorang ahli fikih. Dari pembahasan-pembahasan yang dulu kita baca dalam Ihya ini, Imam Ghazali mengatakan bahwa fikih itu ilmu dunia. Jadi kalau ada MUI ngurusin halal haram misalnya, atau Kemenak ngurusin halal haram, kalau dibilang ulama dunia jangan marah. Jangan baper gitu. Ya karena memang fikih itu urusan dunia. Fikih itu adalah urusan dunia. Ilmu-ilmu fikih itu juga ilmu dunia. Untuk menata gimana seorang muslim yang mukallaf itu harus melaksanakan ibadahnya. Kalau dia tidak melaksanakan ibadah, maka harus kena sanksi, entah bentuknya takzir, entah bentuknya had, dan lain sebagainya. Ditata bagaimana hak seorang harbi, hak seorang dhimmi, bagaimana kita terhadap kafir harbi. Itu fikih semua emang untuk menata dunia, maka fikih ilmu dunia. Imam Syafi'i bukan hanya menguasai ilmu fikih yang dunia itu, tapi juga menguasai ilmu akhirat. Seperti pernyataan-pernyataan yang jelas di sini, yang jelas menunjukkan bahwa Imam Syafi'i sangat menguasai rahasia-rahasia Al-Quran, menguasai perjalanan-perjalanan orang-orang soleh dan para nabi. Ini kalau dikategorikan, maka ini bukan ilmu dunia tapi ilmu akhirat. Terus kok Imam Ghazali ngomongnya sampai ke situ? Karena memang dari awal Imam Ghazali kan mengatakan jangan kita hanya mengikuti ulama-ulama, jangan hanya kita mengikuti ulama-ulama secara zohirnya saja, penguasaannya terhadap fikih, kemudian alimnya dalam ilmu-ilmu atau hafalan-hafalannya, jangan itu. Tapi ikutilah para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Ikuti juga keadaan hatinya, ikuti juga kesederhanaannya, ikuti juga ilmu-ilmu akhiratnya. Terus wa qila li Syafi'i rahimallahu mata yakunu rajulu aliman qala idza tahaqqaqa fi ilmin fa alimahu. Ditanyakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, mata yakunu rajulu aliman, kapan yakunu menjadi siapa rajul, seorang laki-laki, aliman itu sebagai orang alim. Qala, menjawab Imam Syafi'i, idza tahaqqaqa fi ilmin fa'allamahu apa fa'alimahu? Fil mudhari ya, ya'lamu. Oh iya ya. Iya, ada di saya ada dua ini. Fa'alimahu atau fi ilmin ya'lamuhu. Mungkin cocok itu fi ilmin ya'lamuhu. Iya, fi ilmin. Jadi sifat mengamalkan ilmu. Iya. Dia tahu yang dia ketahui. Kapan seorang itu menjadi alim? Imam Syafi'i menjawab, idza tahaqqaqa fi ilmin ya'lamahu. Ketika dia tahaqqaq, itu artinya merealisasikan, mewujudkan, fi ilmin dalam ilmu, ya'lamuhu yang dia ketahui. Dia tahu apa keutamaan sholat tahajud, dia realisasikan. Tahaqquk itu seperti itu. Dia realisasikan, dia wujudkan. Dia tahu tentang keutamaan jamaah, kemudian dia realisasikan. Maka itu benar-benar alim jadinya. Kalau belum dia laksanakan, belum dia realisasikan, maka tidak bisa disebut sebagai orang alim.
wa ta'arrada li sa'ilil ulum fa nadhara fi ma fatahu. Wa ta'arrada, masih ada kelanjutannya itu. Wa ta'arrada, dan kemudian dia berpaling lisa iril ulumi, atau menghadap lisa iril ulumi, kepada segenap ilmu-ilmu. Fanadhara, maka kemudian dia memandang fi ma fatahu, dalam apa-apa, dalam ilmu-ilmu yang luput si alim hu akan ma. Fa inda dzalika, maka ada pada saat itu, yakunu, jadilah orang tersebut aliman, sebagai alim. Imam Syafi'i bilang orang alim itu orang yang mewujudkan ilmu yang dia ketahui, artinya mengamalkan lah gampangannya. Kemudian setelah itu, setelah dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui, dia lihat-lihat lagi ilmu lain. Kira-kira saya yang kurang apa? Ini yang dimaksud tadi, fanadhara fi ma fatahu. Maka dia koreksi lagi diri dia, kemudian dia lihat saya yang masih kurang sebelah mananya ya. Nah, kemudian dia lengkapi itu kekurangan-kekurangannya. Artinya dia sudah mengamalkan ilmunya dan masih mau terus belajar, masih mau terus mutolaah, masih mau terus baca, ngaji. Itu berarti dia alim. Tapi begitu berhenti, jahil udah. Jahil itu geblek. Begitu berhenti, dia udah geblek. Maka nggak boleh berhenti sampai kiamat kurang 2 hari kalau kata Injil. Fa innahu qila di Jalinus. Ini Jalinus ini Romawi, apa namanya, filosof atau ilmuwan Romawi, Yunani, maaf, Jalinus. Dikatakan kepada Jalinus, innaka ta'muru lidda'il wahid bil adwiyatil katsirah. Wahai Jalinus, sungguhnya engkau menyuruh lidda'il wahid, untuk penyakit yang satu, bil adwiyatil katsirah, dengan obat-obat yang banyak, al-mujma'ati yang digabungkan, Faqala, maka berkata Jalinus, innamal maksudu minha wahidun. Maksud dari semua itu, dari obat yang banyak itu, wahidun, ya sama, cuma satu. Wa innama yaj'alu ma'ahu ghairuhu, hanyalah dijadikan bersama yang satu itu, ghairuhu, selain yang satu, litaskuna. Ya, betul ya, litaskuna ya. Ya. Iya. Di sini pakai ta. Emang kadang-kadang beda-beda. Liyaskuna atau litaskuna, supaya anteng. Anteng itu maksudnya mantap gitu, tenang. Apa? Haddatuhu ay quwwatuhu. Haddatuhu, kekuatannya, wahid. Liannal afroda, karena sungguhnya yang sendiri-sendiri, iku qatilun, bisa mematikan. Itu qatilun, membunuh. Fahada wa amsaluhu mimma la yusaf. Fahada, maka ini, wa amsaluhu, dan semisal-semisal hada, mimma la yusaf, dari sesuatu yang tidak bisa dibilang. Itu ya dulu menunjukkan apa, hada wa amsaluhu, ala uluwi rutbatihi, atas luhurnya derajatnya Imam Syafi'i fi ma'rifatillahi, dalam pengenalan terhadap Allah Ta'ala, wa ulumil akhirati, dalam ilmu akhirat dan ilmu akhirat. Ini menunjukkan nih, Imam Syafi'i sempat mengutip juga. Imam Syafi'i tetap mengutip ini Jalinus, mengutip seorang ilmuwan Yunani. Emang kadang-kadang kenapa penyakitnya cuma satu, tapi obatnya digabung-gabung, diracik gitu. Diracik. Ini supaya yang satu ini bisa kalah sama yang banyak. Begitu aja rasanya sih. Ini menunjukkan bahwa derajat Imam Syafi'i dan pengetahuannya terhadap ilmu akhirat itu sangat luas, sangat banyak. Wa amma iradatuhu bil fiqhi wal munadharati fihi wajah Allah Ta'ala fayadullu alaihi ma ruwiya anhu annahu, apa tuh, annahu qala. Adapun kehendaknya Imam Syafi'i terhadap ilmu fikih wal munadharati fihi, dan berdiskusi fihi, dalam fikih, itu kehendaknya fa wajhallahi, akan wajah Allah, keinginan
Imam Syafi'i dari fikihnya dan juga dari diskusi tentang fikihnya hanya menginginkan Allah, buktinya apa? Fayadullu alaihi, maka menunjukkan alaihi atas wajah Allah atau atas madgur minal iradah. Apa buktinya kalau Imam Syafi'i dalam diskusi fikihnya, dalam ilmu fikihnya hanya menginginkan Allah saja, ridho Allah saja? Ini buktinya, yaitu maruya anhu, sesuatu yang diriwayatkan annahu, bahwa sungguhnya Imam Syafi'i qala, berkata Imam Syafi'i, wadattu annan nasa intafa'u bihadal ilmi, aku ingin bahwasannya seluruh manusia intafa'u, mengambil manfaat bihadal ilmi, dengan ilmu ini. Wa manusiba liya, atau li syai'un, dan tidaklah dinisbatkan li kepadaku apa syai'un, sesuatu, minhu dari hadal ilm, dari ilmu ini. Fandur, maka lihatlah, kaifa ittala'a ala afatil ilmi wa talabil ismi lahu, bagaimana Imam Syafi'i ini melihat, bagaimana Imam Syafi'i ini menengok kepada bahaya atau afatnya, cacatnya ilmu, wa talabil ismi lahu, dan cari nama lahu, sebab ilmu, wa kaifa kana munazzahul qalbi, dan bagi munazzahul qalbi, dan gimana ada Imam Syafi'i itu munazzahul qalbi, dibersihkan hatinya, anil iltifati ilaihi, dari berpaling kepada ilmu. Mujarradan niyati, gitu ya, atau mujarradan mutajarridan pakai tak. Saya nggak ada tanya di sini. Iya, mujarradan niyati, atau mentajrid itu artinya memurnikan niat, fihi, di dalam hadal ilm, murnikan liwajhillahi, untuk ridha Allah Ta'ala. Ini bukti kalau Imam Syafi'i dalam ilmu fikihnya, dalam diskusi fikihnya hanya ingin ridha Allah. Buktinya Imam Syafi'i itu pernah bilang, saya pengen orang-orang ambil manfaat dari ilmu ini, maksudnya fikih, tapi jangan ada yang menisbatkan bahwa fikih ini dari saya, jangan. Kalau kita gimana tuh? Kita udah ngarang tesis gitu ya, atau ngarang ini disertasi, bilang mudah-mudahan ini bermanfaat, tapi jangan orang-orang kalau itu jangan sebut nama saya. Ya ini pokoknya ambil manfaat aja, tapi jangan sebut sekali-kali nama saya. Imam Syafi'i begitu, jangan nisbatkan ilmu ini kepada saya. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i tahu betul afat atau cacatnya ilmu. Kadang-kadang dengan ilmu itu orang suka ngaku-ngaku. Kadang-kadang dengan ilmu itu orang suka, ya maaf, suka takabur juga dengan ilmu. Maka Imam Syafi'i di sini hanya menginginkan ridho Allah aja, nggak pengen cari nama dengan ilmu yang beliau geluti, yaitu ilmu fikih. Imam Syafi'i berpaling dari semua itu, mencari nama, mencari pangkat, berpaling dari semua itu, hanya menuju Allah saja. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i memang orang yang benar-benar menguasai ilmu akhirat, yaitu ilmu menata hati. Wa qala Syafi'i radhiyallahu wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.